Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, setiap kita tentunya mengerti dan memahami hakikat daripada keberadaan kita di dunia ini. Tujuan daripada diciptakannya kita semua di muka bumi ini tiada lain dan tiada bukan adalah untuk semata-mata beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan seluruh jin dan juga seluruh manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, hanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Namun tentunya ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla haruslah ibadah yang berkualitas. Kita tidak bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan ibadah sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan kemauan kita semata. Kita juga kemudian tidak bisa asal-asalan ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena disebutkan di dalam ayat yang lainnya dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan alasan diciptakannya kehidupan dan kematian. Allah katakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Tujuannya adalah untuk menjadi ujian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, "Ay khairun amala wa lam yakul aktsaru amala." Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita bahwasanya tujuan daripada diciptakannya kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik kualitas amalannya, dan Allah tidak katakan siapa di antara kalian yang paling banyak amalannya. Maka apa yang dimaksudkan dengan amalan yang berkualitas dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala di dalam kitab tafsir beliau, menukil perkataan daripada Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan, "Khairun amala ay akhlasuhu wa aswabuhu." Bahwasanya amalan yang paling berkualitas, amalan yang terbaik adalah amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar. Lalu kemudian beliau ditanyakan,
terkait tentang apa makna daripada amalan yang paling ikhlas dan apa amalan yang paling benar, maka beliau mengatakan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Apabila sebuah amal dilakukan oleh seorang hamba dengan penuh keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla, tapi manakala amalan tersebut bukanlah amalan yang benar, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wa innal amala in kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Begitu pula sebaliknya, apabila amalan seseorang itu adalah amalan yang baik, tapi manakala dia mengerjakannya tidak menghadirkan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla, maka amalan tersebut juga akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian beliau jelaskan, wal khalisu ma kana lillah wal sawwabu ma kana ala sunnah. Disebut amalan itu adalah amalan yang ikhlas kalau seseorang mengerjakannya dia didasari dengan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla, dan disebut sebagai amalan yang benar apabila amalan tersebut sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini juga yang kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menjelaskan firman Allah Azza wa Jalla, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, bahwasanya amalan yang akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla adalah amalan yang berasal dari hamba-hambanya yang bertakwa. Beliau menyebutkan berbagai macam pendapat di kalangan para ulama. Apa yang dimaksudkan dengan orang-orang yang bertakwa, yang hanya amalan mereka saja yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Beliau mengatakan bahwasanya yang disebutkan dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang amalan-amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan bi ayyakuna amaluhum khalisan liwajhillahi muttabi'ina li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah mereka-mereka yang amalan-amalannya itu ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, dan amalan-amalannya sesuai dengan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan terkait tentang bagaimana besarnya keutamaan yang akan didapatkan oleh seseorang ketika kemudian ia beramal dengan didasari keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang kemudian dimaksudkan oleh Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah. Betapa banyak amalan-amalan yang terlihat kecil, terlihat sederhana, terlihat sepele, tapi ternyata bernilai besar di sisi Allah Azza wa Jalla manakala seseorang ketika mengamalkan amalan tersebut dia ikhlaskan karena Allah Azza wa Jalla. Para ulama menyebutkan beberapa contoh di antaranya sebagaimana dalam hadithul bitaqah, yaitu seseorang yang nanti datang menghadap kepada Allah Azza wa Jalla dengan membawa 99 catatan keburukan, satu catatan keburukan sepanjang mata memandang. Lalu ketika dihadirkan amalan kebajikannya, ditemukan hanya satu bitaqah, sebuah kartu kecil, yaitu amal kebaikan berupa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka ketika dua catatan amalan tersebut diletakkan di atas al-mizan, ternyata yang lebih berat timbangannya adalah bitaqah, adalah kartu kecil, yaitu berupa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dari mana datangnya keutamaan yang seperti ini? Kenapa hanya sebatas mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Itu justru mengalahkan 99 catatan keburukan yang pernah dilakukan oleh hamba tersebut. Kata para ulama, dikarenakan orang tersebut ketika kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia ucapkan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Begitu pula dalam hadis yang lainnya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama terkait tentang kisah seorang wanita pezina yang berasal dari kalangan Bani Israel. Di saat wanita pezina ini dilanda kehausan, lalu kemudian di tengah perjalanan dia menemukan sebuah sumur, lalu kemudian dia segera turun ke bawah dan minum sampai dahaganya hilang. Ketika kemudian ia naik kembali ke atas, didapati ada seekor anjing yang sedang kehausan. Maka kemudian wanita ini memilih untuk turun kembali ke dalam sumur dan membawakan air kepada seekor anjing yang sedang kehausan tersebut, dan diberikan minum sampai anjingnya hilang rasa hausnya. Kata Nabi SAW ketika mengisahkan hal ini kepada para sahabatnya, lantaran karena perbuatan dari wanita ini yang memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan, Allah Azza wa Jalla ampunkan dosa wanita tersebut. Dari mana keutamaan didapatkan oleh wanita ini? Padahal dosa-dosanya kepada Allah Azza wa Jalla begitu banyak dan besar, tapi terhapuskan begitu saja hanya gara-gara memberikan minum kepada seekor anjing yang sedang kehausan. Maka kata para ulama, mereka mengatakan bahwasanya dia dapatkan keutamaan yang besar seperti itu. Padahal amalan yang dia kerjakan sangat-sangat ringan sekali. Dikarenakan pada saat dia memberikan minum kepada anjing yang kehausan tersebut, dia dasarkan perbuatannya dengan penuh keikhlasan, mengharapkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dikatakan ibadah dan amal soleh seseorang itu sebagai ibadah dan amal soleh yang berkualitas. Yang pertama tadi kita katakan manakala dia hadirkan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla pada setiap ibadah dan amal soleh yang dia lakukan. Kemudian yang kedua dikatakan amal seseorang itu amalan yang berkualitas, yang insya Allah Ta'ala amalan tersebut akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla adalah manakala amalan tersebut sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu Ta'ala di dalam kitab beliau Sifatus Shalah di bab yang ke-10, beliau menyebutkan dua kaidah besar yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim ketika ia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, khususnya dalam ibadah salat. Satu kaidah yang pertama yang beliau sebutkan adalah isabatus sunnati afdalu min kathratil amal, bahwasanya ketepatan amalan seseorang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih baik dibandingkan dengan kuantitas amalan yang dilakukan oleh seseorang. Itu jauh lebih utama dibandingkan dengan banyaknya amalan yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian beliau memberikan sebuah contoh. Contohnya adalah manakala seseorang misalkan hendak melakukan salat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat, mana yang lebih afdal? Apakah membaca surah Al-Kafirun di rakaat yang pertama, lalu kemudian membaca surah Al-Ikhlas di rakaat yang kedua, ataukah kemudian membaca dengan surah-surah yang panjang? Maka beliau katakan bahwasanya tentunya yang lebih afdal pada saat melaksanakan salat sunnah qabliyah 2 rakaat sebelum subuh adalah membaca di rakaat yang pertama dengan surah Al-Kafirun, surah yang pendek. Kemudian di rakaat yang kedua membaca surah Al-Ikhlas juga adalah surah yang pendek dibandingkan dengan membaca surah-surah yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan kedua surah tersebut. Kenapa membaca surah ini di saat salat sunnah qabliyah subuh itu lebih baik dibandingkan dengan membaca surah yang lebih panjang dibandingkan dengan dua surah tersebut? Kata beliau, isabatus sunnah afdalu min kathratil amal. Karena ketepatan amalan kita yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih baik
dibandingkan dengan banyaknya amalan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau melakukan ibadah salat sunnah qabliyah subuh, beliau sebiasanya membaca di rakaat yang pertama membaca surah Al-Kafirun, dan di rakaat yang kedua membaca surah Al-Ikhlas. Ini berlaku pada seluruh ibadah-ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu pula dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Pada saat seseorang berwudu misalkan, mana yang lebih baik? Pada saat dia membasuh wajahnya, tangannya, kakinya, apakah dia basuh maksimal sebanyak 3 kali? Atau kemudian dia justru basuh 4, 5, 6 atau bahkan sampai 7 kali? Kalau seorang misalkan berargumentasi, bukankah kalau semakin banyak itu makin bersih? Kita katakan kalau semakin banyak itu artinya seseorang beribadah di luar dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan lebih baik kalau kemudian seseorang itu beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi pada saat dia berwudu, maksimal setiap anggota wudu beliau hanya basuh sebanyak 3 kali, maksimal sebanyak 3 kali. Masyaallah muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Maka mari kita sama-sama ketika kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka pastikan hadirkan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Lalu kemudian yang kedua, hendaknya kita usahakan ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah Azza wa Jalla sebisa mungkin itu sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla dan menyesuaikan ibadahnya sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح ولاة أمورنا واهدهم ووفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم احفظ بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة من كل سوء ومكروه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. ثم أقيم الصلاة.